Halo Balawa, Balad Barudak 2, selamat datang di podcast Ngadua. Podcast ini adalah yang dibuat, diproduksi oleh Ikatan Alumni atau IKSMPN 2 Bandung. Senang sekali saya ada di sini. Perkenalkan buat yang mungkin baru melihat wajah saya Dona Dameria, alumni SMP 2 juga. Tahun berapa? Nantilah ya di ujung-ujungnya. Tapi seru sekali, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk saya buat ada di podcast ini. Karena kita akan berbincang-bincang mengenai hal yang seru, yaitu seputar Pramuka SMP 2 dan ada namanya Jayabaya dan Pradnya Paramita. Ini tentunya kita akan merayakan perjalanan panjang yang penuh makna begitu, sebuah ambalan yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SMPN 2 Bandung. Dan tahun ini ya Balawa, JP itu usianya 45 tahun. Jadi dibentuk itu adalah tahun 1979. Kita akan ngobrol-ngobrol lah pokoknya tentang ini. Kalau berbincang mengenai Jayabaya Pradnya Paramita, atau dalam hal ini adalah di awalnya itu adalah dibentuknya adalah Pramuka SMP 2. Zaman saya Maya kakak-kakak, kalau dulu ekstrakurikuler itu hanya ada Pramuka, Paskibra, PMR. Betul atau tidak? Betul. Atau kakak-kakak juga seperti itu ya kayaknya ya? Masih 3 itu yang utama atau ada yang lain juga? Kayaknya Pramuka cuma itu doang, aja. ya. Oh, Pramuka doang malah ya. Ya. Nah, makanya inilah kenapa saya pengen ajak ngobrol kakak-kakak. Wah, ini karena mau usia berapapun kalau di Pramuka selalu menyebutnya kakak ya. Di usianya berapapun selalu manggil kakak. Jadi kakak-kakak inilah yang akan saya ajak ngobrol-ngobrol bersama mereka, bagaimana ambalan ini dibentuk atau Jayabaya Pradnya Paramita ini dibentuk, kemudian juga pengalaman serunya seperti apa. Langsung saja saya akan menyapa terlebih dahulu Kak Iwan Waluya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga nggak tahu ini menyapanya selamat pagi, siang, sore, malam karena yang nonton beda-beda ya Kak ya. Kak Tadi Sumatri juga. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang, pagi, malam. Sore, malam, apapun Sore, lah, sambil ya. rebahan, mau sambil duduk, mau sambil ngapain ya, kita menyapa semua. Kita tuh akan ngobrolin tentang Jayabaya Pradnya Paramita. Nah, kalau misalnya ngomongin JP, kita sebutnya JP ya. Ini kan tidak sangat erat sekali dengan pramukanya SMP 2. Nah, ini tuh sebenarnya awal mulanya seperti apa sih? Kayaknya Kak Iwan nih yang bisa cerita tentang JP atau pramukanya SMP 2. Gimana Kak Iwan? Sebetulnya Pramuka SMP 2 itu ketika saya masuk tahun 1972, Oke. itu sudah ada bahkan waktu angkatan. Tapi saya sendiri tidak menjadi anggota Pramuka SMP 2. Jadi saya tahun 72 itu dengan teman-teman dari SMA 3 itu kita membantu pelatihan di pasukan penggalang SMP Negeri 2 Bandung ini. Jadi kita tapi memang kebanyakan alumni dari SMP Negeri 2 ini. Tapi kita sudah SMA waktu itu. Ada yang kelas 3, ada yang kelas 2. Nah, tahun 72 itu saya baru kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ya, okay. Melatih pasukan penggalang ya, pasukan penggalang SMP Negeri 2 Bandung. Nah, jadi bukan berarti bahwa tahun 72 baru ada. Kalau nggak salah itu tahun 67 Pramuka sudah ada. 67, tapi ya betul. saya bergabung mulai tahun 72. Dan teman-teman saya itu yang bergabung dengan kami itu ada yang tahun 71, tahun 70. Dan karena kami bukan bagian yang sebetulnya sudah ada di sana. Jadi tadinya mereka berlatih bersama dengan pembina-pembina guru SMP Negeri 2. Jadi Kak Iwan itu gabung bukan sebagai penggalang dulu, tapi langsung ngelatih tuh, dimintain tolong untuk ayo Kak Iwan melatih gitu ya? Betul. Okay. Makanya kemudian saya dan teman-teman itu dikenal sebagai pelatih. Jadi, dan itu struktur itu tidak ada di dalam Pramuka sebetulnya. Gitu. Tapi kami oleh kepala sekolah dan para pembina dipercaya untuk tapi kita tetap berkoordinasi dengan beliau-beliau yang memang kan sibuk ya sebagai guru untuk terus berkecimpung secara langsung teknis di lapangan. Nah, kita bantu di sana sebetulnya.
Berarti Kak Iwan dulu sebelum gabung jadi pelatih, tapi ekskul pramukanya sih enggak ya, ekstrakurikuler pramukanya enggak gabung di situ. Saya secara pribadi itu sudah diracuni oleh konsep kepanduan itu sejak saya SD kelas 2. Gitu. Waktu Iya, itu saya masih bersekolah di Cirebon, kelas 2 SD itu iya. punya uak ya, tahu uak, kakak dari orang tua saya. Iya. Itu seorang pandu yang pensiunan angkatan laut dan ngajak main saya terus ya untuk bermain di pelabuhan Cirebon, dan kemudian saya digabungkan dengan waktu itu istilahnya kurcaci. Kurcaci itu apa? Siaga. Jadi untuk kepanduan itu siaga itu disebutnya kurcaci. Nah saya memang sudah diracuni sejak masih awal sekali gitu ya. Gitu. Dan jadi sudah tidak asing lagi tuh waktu diminta menjadi pelatih karena kepanduan sudah ada di dalam jiwa gitu ya Kak Iwan ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah di dalam jiwa atau masih di luar gitu. Tapi pokoknya pas diminta ya udah siap gitu ya. Teman-teman yang minta karena tahu saya pernah aktif di kepanduan gitu. Makanya kemudian karena saya dan teman-teman sama mereka juga teracuni oleh kepanduan. Jadi walaupun ada gerakan pramuka, tapi mereka punya latar belakang kepanduan, pelatih itu. Nah makanya kita kemudian meracuni, meracuni pramuka SMP 2 dengan konsep-konsep kepanduan yang asli. Karena pada saat itu sangat berbeda sebetulnya antara pandu dengan pramuka. Jadi ada beberapa perbedaan, terlalu ini bisa sampai 2 tahun. Bisa ngobrol panjang lebar nih kalau misalnya bisa ngomongin 2 tahun konsep ini awal kita, tentang kepanduan dan pramuka iya. ya. Tapi itu berarti awalnya akhirnya gabung di keluarga 11-12 gitu ya. Gugus depannya itu adalah tahun 1972. Saya 1972, pribadi ya. tahun 72 mulainya. Oke. Gitu. Kalau Kak Tosum ini awal mula bergabung apakah jadi penggalang dulu atau sama langsung saya mah ikut-ikutan aja yang nongkrong gitu atau gimana Kak? Iya. Nah itu saya masuk SMP itu kelas tahun 75. Tahun 75. Nah waktu itu kakak saya ikut. Waktu itu kakak saya ikut pramuka tuh. Wah kayaknya asik juga nih. Banyak mainnya kayaknya tuh gitu ya. Banyak mainnya. Nah udah gitu saya ya udah dari tahun 75 saya masuk pramuka dengan dengan titel penggalang gitu ya. Sampai sekarang gitu. Sekarang pramuka. masih dikira sampai sekarang masih penggalang Kak. Bukan dia sampai berjiwa pramukanya masih sampai sekarang. Iya. Oke, karena kan awal mulanya adalah pramuka. Setelah lulus tadi kita sempat ngobrol-ngobrol dulu off cam istilahnya ya Kak Iwan ya. Bahwa awal mulanya akhirnya terbentuknya JP ini ibaratnya Kak Iwan tuh kecemplung, nggak sengaja malahan. Gimana Kak itu ceritanya Kak? Mungkin kalau saya sendiri mengistilahkan saya ada di tempat dan waktu yang salah. Waduh. Gimana tuh Kak? Jadi waktu itu terus terang saja saya asik membantu melatih penggalang. Ya. Nah lucunya mulai tahun 75 ya, kalau nggak salah mulai tahun 75 itu anggota-anggota penggalang yang sudah SMA yang sebetulnya sudah bukan lagi penggalang itu masih datang ke waktu latihannya penggalang. Tadinya hanya 2-3, akhirnya sampai berpuluh-puluh alumni SMP 2, alumni pramuka penggalang SMP 2 datang pada setiap hari latihan penggalang. Oh, itu ikut latihan juga atau ya pengen ikut ngumpul aja gitu? Mereka berkumpul, mereka pengen dapat sesuatu dari situ. Tapi terus terang, kami para pelatih bingung. Kami ini ya kalau dibilang kualifikasi, paling-paling kita berkualifikasi pelatih penggalang. Nah mereka kan bukan penggalang. Ya. Jadi akhirnya, dan itu jumlahnya makin lama makin banyak. Setiap tahun mereka yang sudah lulus dari SMP 2 pada balik lagi. Ikut ngariung dan sebagainya. Mula-mula seneng ya, tapi lama-lama jadi ngarewong. Ya.
Bu, maaf ini saya bahasanya pacimu ya. Jadi kan jadi mengganggu karena jumlahnya tidak sedikit waktu itu. Akhirnya di sana mulai kita bingung ini mau diapain nih. Adik-adik kita yang bersemangat ya datang setiap kali. Ya sewaktu-waktu kita ajak untuk membantu melatih dan sebagainya. Awalnya diajak untuk bantu melatih dulu. Okay. Tapi ketika jumlahnya lebih dari 30 orang, itu kan kita jadi susah juga. Nah kemudian saya berpikir dan mulai membaca literatur tentang kepanduan di luar negeri, dari Boy Scout of America, kemudian dari World Scouting Committee dan sebagainya. Itu kemudian saya banyak baca dan sebagainya. Dan ternyata di Pramuka juga kan ada ambalan penegak yang usianya dari 16 sampai 21 tahun. Okay. Nah, saya sendiri berpikir ini kenapa tidak dibentuk saja ya. Dan ternyata ketika saya coba ngobrol dengan mereka antusias, ya kita bentuk aja. Dan perlu diketahui bahwa pada saat itu hanya jadi tidak ada SMP yang ada ambalan penegak, tidak ada. Di SMP itu hanya ada pasukan penggalang. Nah, nah kemudian ya karena usianya ya usia penggalang aja ya Kak ya, nggak ada untuk pembinaan usia di atasnya. Iya. Nah kemudian ketika saya ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak pelatih yang lain, itu ternyata juga tidak begitu antusias. Wah kita mah nggak ini. Ya, kita kesini datangnya kan untuk penggalang. Kalau kita bikin penegak atau apa kan kita nggak tahu apa-apa. Ya terus mau gimana? Udah aja lah kita bubar aja. Terus terang itu saya terpaksa harus bicara seperti ini karena ini sejarah. Ya. Ini fakta yang pernah terjadi. Jadi ketika teman-teman saya yang sama-sama pelatih itu lebih banyak merasa bahwa ini nggak perlu, malah merepotkan kita. Dan pada saat yang sama kami itu para pelatih mulai mahasiswa ya, masuk perguruan tinggi, ada yang di TB. Jadi kira-kira gitu artinya bahwa respons kakak-kakak pelatih yang lain lebih banyak pasif, mereka pasif. Tapi kemudian ketika saya berbicara dengan kepala sekolah, kemudian dengan pembina-pembina, waktu itu Pak Yoyo Sunaro almarhum, kemudian kepala sekolahnya Pak Lili Sadeli Erawan, almarhum juga, kemudian ada Ibu Fatimah, udah nggak ada semua, kemudian ada Ibu Sartika, itu mereka sangat antusias dan melihat bahwa ini boleh dicoba gitu. Nah akhirnya ternyata yang kemudian cukup antusias untuk menerima gagasan ini, terus terang saya harus bilang bahwa hanya ada Kak Aat Suratin gitu. Dan itu 2 tahun di atas saya. Jadi waktu kita sama-sama di SMA 3, nah ini perlu diketahui bahwa pelatih itu rata-rata siswa SMA 3 waktu awalnya tahun 70-an gitu. Tapi juga kebanyakan alumni dari SMP 2 ini. Karena deket kali ya Kak ya, SMA 3 ke SMP 2 jadi main gitu, akhirnya ngumpul di sini mungkin banyaknya teman-teman alumni SMP 2 juga gitu kali ya. Itu satu. Kemudian yang kedua bahwa yang pertama mengajak ini adalah dulu ketua OSIS dulu KMU namanya, ketua murid umum ya. Kak Dani almarhum udah meninggal juga. Beliau itu tadinya waktu di SMP 2 itu ketua OSIS. Gitu. Jadi sudah dekat dengan sekolah dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang lain-lain itu diajak. Dan dia juga ketua OSIS di SMA 3 juga waktu itu. Gitu. Iya. Nah, kalau saya ingin tahunya Kak Tosum berarti waktu itu posisinya di mana tuh waktu pas Kak Iwan sedang rariweh antara ini mau diapain, makhluk-makhluk ini banyak tapi tidak ada wadahnya. Nah, Kak Tosum lagi di masa apa? Nah, waktu itu saya kebetulan sudah keluar dari SMA ya tahun 77. Nah, keluar. Ya biasa kukulintingan gitu. Sama-sama gitu masuk ke SMP 2 gitu ya, gagayaan gitulah ya. Gak pakai identitas, pakai kacamata BL, apalah semualah, celana belel gitu ya. Nah, yang itu, keren pada masanya gitu ya. Keren pada masanya. Waktu tahun 78 itu kebetulan saya masuk THC, Taruna Hiking Club yang Taruna Bakti. Nah, di situ mulailah berkegiatan dari Taruna Bakti.
ditransfer lah ke SMP 2 gitu. Ya saya ajak jalan-jalan kemana-mana, berkegiatan di alam. Nah, sampai tahun 79 ya. Itu ya 21 November tahun 79 saya ikutan lah di situ. Ikut dilantik menjadi ambalan Pradnya Paramita. Itu tuh diajak atau inisiatif saya pengen gabung, ini kayaknya keren banget nih kalau saya gabung, atau gimana Kak? Kalau dari dulu sih tahun 77 lulus SMP, nggak tahu gimana, otomatis aja gitu. Ya kita ke SMP 2 gitu. Nggak ada diajak apa-apa, nggak ada. Langsung otomatis yang teman-teman main itu ya gabung di sana gitu. Teman-teman yang lain kayak Karoga, terus Tosa, Dado dan sebagainya itu otomatis ya kita ke SMP 2 gitu. Di sana kita lihat bermain, melihat penggalang latihan gitu ya. Ya itu sampai akhirnya waktu tahun 79 dilantik jadi Jayabaya. Nah sebelum itu sih ya kita berkegiatan biasa, anak-anak muda ya main ke Jayagiri gitu. Terus tapak tiras ke geologi lagi gitu ya. Ke sana ke geologi ya biasa gitu. Kalau hari Sabtu, Minggu yuk Jayagiri pulang Minggu. Berarti kurang lebih kegiatannya waktu pas awal-awal dibentuk Jayabaya Pradnya Paramita itu adalah kegiatannya nggak jauh-jauh dari naik gunung, alam, gitu ya. Memang camping-campingan, lebih ke situ kesukaannya atau gimana Kak? Betul. Memang kan dari sejak SMP kita melatih mereka untuk membekali hidup di alam bebas. Membekali hidup di alam bebas ya. Itu intinya kan di pramuka, di penggalang itu. Nah kalau tadi saya bilang bahwa ini kemudian alumninya kemudian jadi ngari riweuh, ini termasuk salah satu yang ngari riweuh kami waktu itu. Jadi ini angkatan, termasuk angkatan Kak Tony ini yang ngari riweuh kami. Itu termasuk yang mendesak juga, ya udahlah yuk kita bentuk sesuatu gitu. Betul. Termasuk juga seperti itu ya. Oke. Ya, untungnya kemudian ketika saya sampaikan ke ke teman-teman pelatih itu bahwa ada gini, sok aja lah kita bantu, sok kalau butuh apa-apa bantu. Jadi mereka siap juga untuk membantu. Kan waktu itu kita bikin semacam konsep yang lebih ini, jadi kita resmikan ambalan ini ini terbuka gitu ya. Dan kita pilih di puncak Gunung Tangkuban Perahu pada tengah malam hari itu. Jadi pas tanggal 21.00 itu diresmikan. Jadi di sana ada 3 kelompok yang masing-masing dengan kegiatannya. Saya dengan pihak kepala sekolah dengan ini itu menguruskan administratif. Bagaimana supaya ambalan itu diakui oleh kuartir cabang dan bahkan kuartir daerah. Nah Pak Yoyo, Pak Lili dan saya itu kemudian mengatur dan mencoba berkoordinasi bagaimana ini syarat-syarat dan sebagainya secara administratif supaya ini bisa resmi menjadi sebuah ambalan penegak gitu. Sementara saya sendiri juga menjembatani progres di di administratif itu ke ini yang gerombolan ini mau nggak kita diresmikan? Awal-awal berarti berapa orang tuh Kak waktu pas pertama kali dibentuk? Puluhan udah puluhan ya? Udah sampai hampir 40 orang. Iya, makanya kemudian ini udah ngeganggu banget gitu. Kalau tidak diorganisir akan mengganggu dan berantakan jadinya. Makanya dibuat wadah. Jayabaya Pradnya Paramita. Tapi kenapa pilih nama itu kenapa? Ya ada itu pertimbangan waktu itu khusus gak? Ada salah satu dari kawan kita namanya Widita itu. Dia melemparkan gagasan atau ide atau nama gitu ya. Udah Jayabaya dan Pradnya Paramita karena begini. Nah gitu ya. Peramal apa-apa dan sebagainya lah. Ya udahlah kayaknya bagus juga gitu. Pengusul tunggal jangan-jangan. Emang gak ada lagi istilah nama yang lain. Itu sempat ngobrol dulu sebetulnya sama saya. Menurut dia Jayabaya adalah seorang tokoh raja di Jawa dulu yang visioner.
Ya, makanya kemudian orang menganggap bahwa dia itu Seperti meramal. peramal. Nah, Ya. padahal menurut Widita itu dia itu visioner. Jadi kita pengen anggota dari Jayabaya itu kelak jadi orang-orang yang visioner, bisa melihat ke depan gitu ya, dan kemudian melakukan sesuatu, do something for the future, gitulah. Menariknya adalah ya kakak-kakak, karena kita juga ada himnenya juga ya dan lain sebagainya, dan banyak tokoh-tokoh besar istilahnya, kalau tidak di dalam hal ini misalnya di Bandung atau di Jawa Barat atau bahkan di tingkat nasional, yang sebenarnya juga nama-namanya tuh terus dikenang bahkan sampai sekarang. Kalau boleh disebutkan ini siapa saja tokoh-tokoh dari yang sebenarnya keluarga besar dari Jayabaya Pradnya Paramita yang namanya tuh memang dikenal di mana-mana nih Kak, siapa misalnya? Kapan? Sampai saat ini dari zaman bergabung kan tentunya ada Hari Rusli almarhum juga ya, merupakan keluarga besar kita, ini juga ya Jayabaya juga. Terus ada siapa lagi Kak? Khusus untuk Hari Rusli, jadi kami para pelatih itu diajak bergabung untuk membantu Hari Rusli, dan waktu itu bahkan nama Depot Kreasi Bandung mungkin pernah dengar ya dulu waktu zamannya Hari Rusli, itu adalah nama kelompok kita tadi. Gitu. Jadi kelompok pelatih itu bukan hanya berkegiatan di pramuka saja, bukan hanya gunungan saja, tapi kita juga berkesenian dan sebagainya lah ya gitu. Di sanalah ketika waktu itu musimnya kalau ada perpisahan SMA itu ada panggung ya, ada kegiatan seni. Nah, Kang Hari Rusli itu hampir semua SMA 5, SMA 1, SMA 3, SMP 2 kalau ada kegiatan kelulusan itu diminta untuk bikin acara kesenian, malam keseniannya. Nah, disitulah kami bergabung, dan memang Kang Hari Rusli kan juga alumnus dari SMP Negeri 2 Bandung ini. Gitu ceritanya. Nah, terus habis itu ada nama-nama siapa lagi nih yang, dan juga apa ya istilahnya jenjang karir, kalau sekarang ngomongin ketika sudah akhirnya dewasa, kan akhirnya beragam begitu, berkarir di dunianya masing-masing dan berkontribusi untuk masyarakat juga kan kakak-kakak ya. Ini udah jadi apa aja tuh? Ada yang fokus di alam. Biasanya yang lebih terkenal itu kalau dia ada di jajaran pemerintah ya. Oh. Katakanlah yang di TNI itu kita sudah punya jenderal-jenderal ya. Di militer ada. Di militer itu kebanyakan berhasil ya. Bahkan kalau pernah dengar STIN, sekolah tinggi intelijen nasional, itu salah satu itu gubernurnya salah satunya itu dari alumni dari SMP 2 ini, Jenderal Ivan gitu ya. Keren. Kemudian yang sekarang jadi sekretaris di IKN itu juga dari SMP 2. Wah, sudah ada yang ke IKN dari SMP 2. Dan jangan salah, Ridwan Kamil adalah penggalang. Dulu penggalang di SMP Negeri 2 Bandung. Penggalang SMP 2 Bandung. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Mereka hebat-hebat ya. Dan saya juga mereka masih ingat sama yang dulu-dulu, bahkan kemarin ada perkemahan besar, Pak Ridwan Kamil itu, saya susah ya bilang Pak Ridwan Kamil karena dulu kan dia SMP, kami udah mahasiswa udah gitu, jadi nggak tahu lah gitu. Sekarang paling Akang gitu ya. Mereka yang tetap panggil kakak. Tetap manggil kakak juga. Ya, gitu. Jadi memang alhamdulillah kalau yang saya lihat bahwa alumni dari 11-12 ini, dari gugus depan 11-12 ini, banyak yang kemudian berkiprah di puncak nasional, apalagi sekarang ya, tahun-tahun sekarang. Dan satu yang saya sempat perhatikan dengan Kak At dan sebagainya, alhamdulillah tidak pernah ada yang ditewa KPK misalnya, nggak ada. Nah ini jadi artinya kita melihat bahwa memang karakter mereka itu, ya jelas itu bukan karena kita ya, tapi artinya yang pernah melalui kita itu apa namanya, saya bisa bilang dan saya bisa jamin itu yang dari 11-12 itu
lurus lah gitu. Nah, Kak Tosum, ini kalau melihat dari karakter-karakter tadi kan memang kita akhirnya melihat bahwa muncul sosok-sosok yang dikenal oleh masyarakat luas, banyak punya peran juga di pemerintahan lah, di mana-mana lah, di perusahaannya barangkali istilahnya mah orang jadi lah gitunya. Sebenarnya apa yang akhirnya melekat dari Jayabaya Pradnya Paramita sekaligus juga dari SMPN 2 Bandung begitu yang akhirnya bisa dibawa, apa yang berpengaruh begitu, apanya nilai apanya? Ya baik, saya jadi teringat kembali masa lalu waktu saya dilantik jadi penggalang ramu ya, awal penggalang ramu. Nah di situ saya mengucapkan sumpah ya Trisatya dan Dasadharma. Saya itu pada saat itu bergetar gitu hatinya gitu. Wah ini berat sekali ini. Janji seorang pramuka itu berat sekali. Tapi ya saya bersedia lah gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang itu ya itu melekat. Patokan kita itu Trisatya dan Dasadharma yaitu. Ini karena penonton dari podcast Nga 2 ini belum tentu anak pramuka semua ya kakak-kakak. Jadi diingatkan, siapa tahu kalau misalnya pengen tahu bisa googling dulu aja Trisatya sama Dasadharma ya. Jadi memang pada jadi-jadi dan itu yang dipegang ya berarti ya Kak Tania. Betul. Trisatya Dasadharma. Ya. Dan itu kalau kita lihat sejarah Wanadri, nah itu janji Wanadri itu mengambil dari Kepanduan. Dan tokoh Wanadri juga ini adalah keluarga Jayabaya Pradnya Paramita atau gimana? Enggak, kebanyakan gini, karena memang kita itu hanya ada di basic saja, SMP, SMA gitu ya, mahasiswa. Ya. Setelah sampai di mahasiswa, mereka yang memang cenderung pada kegiatan alam bebas itu tertarik untuk jadi anggota Wanadri. Dan boleh dibilang tahun ini sekarang itu pengurus-pengurus dari perhimpunan Wanadri itu banyak yang keluarga dari Jayabaya Pradnya Paramita. Betul. Salah satunya di Pranata ya. Di Pranata. Banyak dari kita Endang Buta, terus di Kibadag gitu ya. Terus engkos, nah itu. Kenapa ya dulu kalau orang zaman dulu tuh sebutannya gitu ya, Endang Buta, Diki Badag, apa sih Kak? Udin Goler. Kenapa sih Kak? Kenapa sih? Sebutan aja tuh sebutan akrab gitu ya. Ya, gitu. Tapi memang jadi khas juga gitu ya. Betul. Ada ilmu, ada prinsip-prinsip yang kemudian dibentuk di Jayabaya Pradnya Paramita. Tentunya di tokoh awalnya adalah ketika anak-anak kicik-kicik gitu, itu adalah pada saat jadi penggalang. Ketika sudah dewasa masih pengen ada kerinduan dan juga pengen terus memegang prinsip itu, makanya ada Jayabaya Pradnya Paramita. Dan kemudian dipeganglah sampai sekarang gitu ya. Nah ini kan mungkin ini ya. tambahan. Itu pada masa tahun 78 itu sampai mungkin sampai tahun berapa ya Kak Iwan? Itu berkegiatan di alam bebas itu sangat booming gitu, menjamur. Mungkin sampai tahun 90 kali ya. Itu 90. Keluar itu dari SMA BPI Sadagori, SMP SMA 1 Gideon. Nah, itu pada saat itu tuh mereka mendirikan gitu, mendirikan dari sekolah-sekolah di SMA 3 Jamadagni. Nah, itu karena memang booming sekali saat itu gitu. Obrolannya seru kakak-kakak ya, sampai memang ini waktu berlalu kalau misalnya kita sambil ngobrolnya asik mah waktu teh tidak kerasa gitu ya. Sampai kita kayaknya udah hampir di ujung-ujung acara kita di podcast Nga 2. Tapi yang menarik adalah ada nilai-nilai yang tadi kan dirasakan oleh Kak Tosum dan kawan-kawan juga, yang memang ternyata dari sisi pelatih itu nilai-nilainya juga ditanamkan sengaja gitu, nilai-nilai itu. Jadi kita sepakat waktu itu para pelatih itu kita berorientasi pada apa-apa yang dibawa oleh Baden Powell, karena di sana sebetulnya intinya adalah bagaimana memotivasi untuk menginternalisasi konsep-konsep kepanduan gitu ya, yang tadi kemudian dalam bentuk menepati Trisatya dan Dasadharma. Itu scouting itu pada dasarnya itu membangun karakter
membangun karakter. Dan kita mencoba dengan semaksimal mungkin meniru dan memberikan sebagaimana. Jadi kita terus berorientasi pada Baden Powell dan kepanduan pada awal-awalnya. Seperti misalnya gini, kami pelatih, saya sendiri dari tahun 72 sampai tahun 84 itu tidak pernah terputus mengasuh adik-adik. Dan kita tidak pernah mau mendapatkan bayaran. Nah, jadi benar-benar dari hati, nggak ada tuh hitung-hitungan materi apa ya. Karena memang Baden Powell mengatakan yang namanya pemandu itu jangan pernah dibayar. Kalau mau bayaran minta langsung pada pencipta kita. Itu intinya. Jadi kita betul-betul, dan ternyata efeknya juga besar. Adik-adik kita, anak-anak didik kita tidak pernah mampu untuk melecehkan gitu, meremehkan kita karena gua nggak dibayar kok. Lu jangan macem-macem, seperti itu. Kelihatannya kecil. Ya, dan banyak lagi prinsip-prinsip pembinaan dalam kepanduan. Nah, dan punten, itu banyak yang tidak difahami oleh pembina-pembina pramuka. Yang masa sekarang. Nah, ini yang menariknya, bergerak 45 tahun kemudian setelah Jayabaya dan Praja Paramita terbentuk di tahun 2024 sekarang kakak-kakak. Kalau tadi ngomongin bahwa zaman dulu mah sukanya tuh kesukaannya ke gunung lah, ke alam lah, explore gitu ya. Sekarang kayaknya udah tidak seperti itu zamannya, Kak. Bagaimana Jayabaya Praja Paramita 45 tahun berjalan sampai ada saat ini dan masih tetap terus berkelip kecil di dalam kelam istilahnya ya Kak ya, bisa menularkan hal ini ke SMP 2 Bandung ataupun juga ke masyarakat pada umumnya. Zaman berubah. Pada saat itu banyak sekali orang tua yang percaya pada kami untuk kadang-kadang anak-anak itu lebih nurut ke kita daripada ke orang tuanya. Orang tua. Itu. Nah itu kenapa? Karena orang tua percaya dan mereka berpikir. Jadi kita sempat menjelaskan pada orang tua waktu itu bahwa seorang anak yang dibesarkan dan didekatkan pada kegiatan alam bebas, mereka itu tidak bisa mengatur alam. Kalau dia panas, bagaimana dia menyesuaikan diri, beradaptasi dengan dunia, intinya gitu ya. Sekarang kan anak-anak jangan main di luar, hujan, panas dan sebagainya. Mereka orang tua itu lebih aman kalau anak-anaknya ada di dalam rumah. Kalau gelap tinggal nyalain lampu, ya. Dingin pakai heater, panas pakai AC gitu. Kalau kita dulu bilang bahwa salah satu kemampuan manusia yang berhasil adalah bisa menyesuaikan diri. Nah, alam itu adalah guru dan media yang paling baik untuk membentuk karakter. Gitulah kira-kira ya. Ya mungkin terlalu filosofis. Tapi nilai-nilai inilah yang perlu dipertahankan. Betul. Orang tua yang sekarang kayaknya orang tua tuh udah zaman-zaman milenial gitu ya. Kata Sum sebagai closing juga apa ya peran serta JP untuk masyarakat? Ya saya kira kalau untuk pendidikan di kepramukaan itu jangan juga terlepas dari Trisatya dan Dasar Dharma itu yang pertama. Yang kedua bergaulah dengan alam karena Wanadi juga sampai sekarang dengan alam itu dekat gitu. Nah saya kira nanti ini mungkin metodenya yang kita cari bagaimana supaya anak-anak suka dengan alam. Nah karena banyak sekali yang bisa didapat dari alam ini gitu. Nilai-nilai itu tadi ya Kak ya, ketika sekarang zaman berubah tapi yang harus kita angkat kembali nilainya adalah bukan yang alam luar yang menyesuaikan sama kita, tapi memang kita yang harus menyesuaikan dengan apa yang ada di luar sana ya. Baik, ya. Ini pengen ngobrol lebih banyak tapi memang keterbatasan waktu, mudah-mudahan obrolan kita juga nanti siapa tahu ada lagi obrolan kita selanjutnya ya kakak-kakak ya. Tapi sebelum penutup, sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa kita sedang membangun organisasi. Kita membentuk dan kebetulan ini juga notaris ya, Tony ini yang menguruskan. Kita membentuk alumni Pandu
Alumni Pandu. Alumni Pandu. Oke. Perhimpunan Pandu 11-12 namanya. Dan itu kita sudah mengkonsep bagaimana berkontribusi terhadap masyarakat dan sebagainya. Oke, ini semoga menjadi nanti diterima oleh masyarakat juga dan berkontribusi untuk masyarakat. Terima kasih banyak Kak Iwan, terima kasih banyak Kak Tony sudah hadir di podcast Ngadua, podcast yang obrolannya adalah tentunya seputar SMPN 2 Bandung, kemudian kegiatan-kegiatannya, guru-gurunya dan juga tentunya para alumninya karena diproduksi dan juga dikelola oleh alumni SMPN 2 Bandung atau Ikatan Alumni SMPN 2 Bandung. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya, sampai jumpa.